offline atau dikasihkan online. Karena materinya agak sedikit berat, ya, agak sedikit berat, dan sehingga saya berasumsi harus diajarin secara offline pada saat itu, gitu ya. Jadi saya ngambil dulu materi yang agak-agak ringan-ringan dulu aja dulu, yang tidak berkorelasi. Jadi materi kita tuh sebenarnya tersisa 3 bab lagi, yaitu ruang vektor dan transformasi, kemudian saya lupa. Konvolusi udah dibahas belum? Konvolusi dan penapis UI di kelas kalian. Belum ya? Karena memang oke. Ya. Nah, jadi akhirnya saya berkeputusan mengambil, jadi materi itu tinggal tersisa 3 lagi ya. Jadi ada si ruang vektor dan transformasi, kemudian ada apa namanya, nilai dan vektor eigen, sama konvolusi dan transformasi Fourier. Nah, kalau sebenarnya 2 materi terakhir itu yaitu nilai dan vektor eigen dan transformasi Fourier itu sebenarnya materinya agak cukup bisa lah disampaikan secara online gitu ya. Tapi untuk di ruang vektor dan transformasi itu agak sulit sebenarnya kemarin, karena kita akan bisa tentang ruang vektor, ada subruang, ada kombinasi linier gitu ya, kemudian nanti juga ada ruang nol. Jadi dibutuhkan imajinasi yang kuat ya, dibutuhkan visualisasi atau asumsi yang kuat juga gitu, membuat analoginya seperti apa, sampai saya udah ketemu gitu ya sebuah triksnya gitu ya, sebuah tipsnya seperti apa yang akan disampaikan. Nah, tetapi karena kemarin kelas yang sebelumnya tuh ini dulu diajarin, ya udah, jadi akhirnya kalian ngikutin aja, jadi biar sama materinya ya dengan kelas-kelas yang lain ya. Jadi kita belajar konvolusi dan transformasi Fourier. Kenapa? Karena kalau berbicara tentang nilai dan vektor eigen itu kita harus belajar dulu ruang vektor dan transformasi, karena itu kelanjutannya. Nah, yang tidak berkorelasi atau yang tidak beririsan gitu ya adalah materi tentang konvolusi dan transformasi. Walaupun konsepnya adalah transformasi ya, tapi transformasinya bebas, tidak berkorelasi dengan materi yang lain. Ya, ini benar-benar free. Ya, konvolusi dan transformasi Fourier. Jadi materi kita yang tersisa ini adalah tentang bagaimana kita mengolah image ya, image atau citra. Jadi nanti di semester atas, saya lupa semester 4 atau semester 6, ada mata kuliah yang namanya image processing ya, atau pengolahan data. Pengolahan citra digital. Nah, jadi nanti pakai konsepnya mana? Pakai konsep konvolusi dan transformasi, konsep ruang vektor dan transformasi, sama nilai dan vektor eigen. Semua itu dipakai untuk pengolahan citra ya, atau mau untuk dipakai image processing ya. Nah, jadi konsepnya seperti apa? Yang ini kita akan belajar tentang, jadi kalau ini implementasinya di mana sih? Kalau kalian ya pengguna sosial media seperti Instagram atau TikTok ya. Nah, ini konsep inilah yang kita pelajari saat ini. Kan kalian kalian tahu bahwa di Instagram atau di TikTok banyak filter. Ya, banyak filter. Nah, dia menggunakan apa? Konsepnya menggunakan konvolusi dan transformasi Fourier. Ya. Pokoknya menggunakan konsep dari transformasi aja. Baik itu transformasi Fourier atau transformasi vektor biasa. Nah, jadi kalau kalian lihat ada foto seseorang kok mukanya glowing gitu ya, kalau dilihat aslinya mah enggak, biasa aja. Kenapa ya? Pakai filter. Makanya kan muncul hashtag no edit ya, atau no filter. Nah, jadi kalau misalkan kalian pengen muka kalian lebih glowing kayak artis Korea, kemudian hidungnya lebih mancung tanpa harus operasi gitu ya, kemudian misalkan pipinya lebih tirus tanpa harus treatment, bisa nggak? Bisa, pakai filter.
Nah, konsep filter inilah yang akan kita pelajari, ya. Jadi dia menggunakan apa namanya teori konvolusi. Jadi kita lihat konvolusi itu apa, atau teori konvolusi adalah operasi yang mendasar dalam pengolahan citra adalah operasi konvolusi. Jadi konsep dasarnya itu untuk pengolahan citra adalah konvolusi. Jadi konvolusi itu nanti akan mengkonvolusikan gitu ya dari dua buah fungsi, yaitu fungsi fx dan gx. Yang didefinisikan sebagai berikut, bahwa konvolusi merupakan hasil perkalian dari fx dan gx, ya, atau integral dari min tahingga sampai dengan positif tahingga antara fa dan gx min a. Ya, nanti kita lihat bahwa si variabel x digantikan dengan a. Nah, tanda bintang atau tanda asterik itu menyatakan operator konvolusi, ya, atau prosesnya tadi perkalian. Dan peubah variabel, ya, peubah variabelnya di sini masih satu dimensi yaitu a, ya. Peubah variabel a adalah peubah variabel bantu atau variabel dummy. Nah, untuk fungsi diskrit, ya, konvolusi didefinisikan sama kayak tadi, ya, bahwa konvolusi sama dengan fx dikali gx sama dengan integral min tahingga sampai dengan positif tahingga, di mana nilai x itu sama dengan a, ya, kemudian si gx-nya adalah g min a, x min a. Nah, itu untuk si konvolusi, untuk fungsi diskritnya. Tapi untuk fungsi konvolusi secara umum ini, ya, sebenarnya sama saja. Nah, kemudian kita lihat pada operasi konvolusi di mana gx. Jadi si gx ini disebut dengan penapis atau filter, ya, atau disebut kernel konvolusi. Nah, kernel atau si gx ini merupakan suatu jendela yang dioperasikan dengan cara digeser pada sinyal masukan. Sinyal masukannya apa? fx. Jadi fx itu kayak misalkan fx itu adalah foto kalian atau image kalian, ya, citra kalian. Kemudian gx itu adalah si filternya, ya. Nah, dalam hal ini jumlah perkalian kedua fungsi pada setiap titik merupakan hasil konvolusi yang dinyatakan dengan keluaran adalah hx. Jadi si hx itu adalah perkalian si fx dengan gx, ya. Nah, kemudian kita lihat di sini untuk ilustrasi tentang konvolusi adalah sebagai berikut. Misalkan fx dan gx seperti pada gambar 1 dan 2. Ini adalah fx, ini adalah gx. Nah, gx itu biasanya akan lebih kecil. Si filter itu akan lebih kecil daripada image asli. Ya, fungsi gx lebih kecil daripada fx. Implementasinya adalah si filter lebih kecil daripada image, ya. Nah, kemudian kita lihat langkah-langkah perhitungan hasil konvolusi ditunjukkan dari gambar 3 sampai dengan gambar 6. Nah, ini tadi. Ini fungsinya gitu, fx dan gx atau fa dan ga. Kemudian si ga tadi bekerja dengan cara apa? Digeser. Ya, digeser sedikit demi sedikit. Yang tadi dia misalkan ada di positif 1, dia berada di min 1. Kita berada di min 1 dulu. Kemudian digeser sedikit demi sedikit. Ya, geser terus sampai akhir. Nah, kemudian ada perkaliannya tadi, ini hasilnya. Jadi hasilnya yang mana? Mana sih image yang sudah kena filter ini? Ya, mana image yang sudah kena filter ini? Ini hasil konvolusinya. Ini konvolusinya. Ini merupakan transformasi dari konvolusi kernelnya. Ya. Nah, sehingga nanti hasilnya kita lihat di sini. Nah, si fx dikali gx, ya, itu akan menghasilkan x min 2 kalau nilai x-nya terletak dari 0 sampai dengan 1. Kalau misalkan nilai x-nya terletak dari 0 sampai dengan 1, kayak gini, ya. Dari 0 sampai dengan 1, hasilnya adalah x dibagi 2. Kalau dia akan menghasilkan 1 dikurang x min 2 kalau nilai x-nya terletak dari 1 sampai 2. Ya. Jadi kalau dari 1 sampai 2 hasilnya adalah 1 min x. Kalau misalkan dari 0 sampai dengan 1 adalah x min 2. X per 2 bagi 2, x per 2.
Yang lainnya apa? 0. 0 tuh gimana? Jadi kalau yang tidak kena konvolusi, dia ini nilainya 0. Kalau yang kena konvolusi tergantung tadi apakah dia X dibagi 2 atau 1 min X dibagi 2, tergantung dari nilai X-nya. Dia berada di mana? Apakah 0 sampai dengan 1 atau 1 sampai 2. Ya. Jadi kalian nggak usah khawatir masalah integrasi di depan tadi, ya. Proses perhitungannya itu tidak menggunakan integral. Jadi hanya konsep perkalian biasa. Jadi kalau kalian bisa kali, kalian bisa tambah, bisa kurang, udah cukup. Cuma itu saja, ya. Nah, ini konvolusi pada fungsi dwimatra. Dwimatra ini adalah dua variabel peubah. Kalau kita bilang adalah si X dan Y. Ya. Nah, kemudian operasi konvolusinya sama kayak tadi, yang tadi hanya X, sekarang menjadi si XY. Yang Y-nya juga sama, ya. Jadi sama, cuma variabel peubahnya aja. Yang tadi adalah satu dimensi atau satu variabel peubah, dari sini menjadi dua dimensi, ya. Jadi dua variabel peubah atau dwimatra. Ya, kemudian kita akan melakukan ini nih, penjumlahan dari si F A, B dan G X min A, Y min B. Nah, kemudian kita lihat fungsi penapis atau si GX-nya ini disebut dengan konvolusi filter, konvolusi mask, konvolusi kernel, atau template. Jadi kalau kalian baca buku dibilang konvolusi kernel, boleh. Konvolusi filter sama aja. Konvolusi mask sama saja. Ada yang bilang template juga sama produknya. Ya, tapi yang paling common atau mostly dipakai adalah istilah konvolusi kernel atau kernel konvolusi, ya, atau penapis kernel. Nah, dalam ranah jadi umumnya 3 kali 3. Bu, boleh nggak lebih kecil dari 3 kali 3? Boleh. Lebih besar dari 3 kali 3 boleh nggak? Boleh. Kalau lebih besar dari si fx-nya boleh nggak, Bu? Nggak boleh. Ya, kalau misalkan kita punya fx-nya ukuran matriknya 5 kali 5, maka gx-nya harus lebih kecil. Ya, jadi umumnya yang paling banyak digunakan adalah 3 kali 3. Kurang dari itu boleh nggak? Boleh. Kalau misalkan yang lebih dari 3 kali 3, boleh nggak? Selagi dia tidak lebih besar dari fungsi fx-nya, nggak masalah. Ya, paling nanti image yang dihasilkan. Karena kenapa? Karena fungsi dari si konvolusi kernel ini adalah gitu ya, untuk apa? Perbaikan kualitas citra atau image enhancement, kemudian ada penghilang draw atau noise, menghalus atau pelembut dari citra atau image, ya. Kemudian deteksi tepi atau penajam tepi, dan masih banyak lagi. Jadi kalau misalkan kita bilang kita lihat untuk menghalus atau melembutkan image, kalau misalkan ukuran si fungsi penapisnya ini besar, maka mukanya menjadi persegi atau menjadi kotak-kotak. Gitu ya, mukanya nggak smooth. Kok mukanya nggak ini ya, maksudnya nggak analitik. Kenapa mukanya menjadi numerik atau diskrit gitu. Kira-kira seperti itulah. Kalau misalkan ukuran dari si penapisnya atau filternya itu lebih besar atau besar. Jadi kayak gini lah. Kayak kalian bandingkan kalau misalkan kalian lihat di billboard gitu ya, di billboard kan kalau lihat dari jauh, kalau misalkan ada foto itu kan pasti cakep ya. Mukanya itu pokoknya perfect banget. Begitu kita lihat dari dekat billboard itu, kenapa sih mukanya bintik-bintik gitu ya. Nah, bintik-bintik itu adalah pixelnya. Jadi kalau semakin kecil pixelnya, maka kalau kita lihat makin jauh makin semakin smooth.
Kalau misalkan pixelnya itu besar-besar, kayak tadi konvolusinya besar-besar ya, mukanya menjadi nggak smooth, menjadi mukanya kayak bersegi gitu. Nah itulah uh, apa namanya analogi kenapa sih konvolusi itu kita harus kita harus buat si filternya atau fungsi penapisnya itu harus lebih kecil daripada si image asli. Semakin kecil semakin baik ya. Nah, kemudian ilustrasi konvolusi ditunjukkan pada seperti ini prosesnya. Bahwa si konvolusi ini bukan F-nya adalah si H gitu ya, bahwa si H tadi adalah ini fungsi Fij, ini adalah si F-nya, ini si G-nya. Bahwa si Hij adalah si kita melakukan penjumlahan perkalian dari A dengan P1 dengan pixel 1 ditambahkan dengan B dikali pixel 2 kemudian ditambah C kali pixel 3 sampai dengan si I dikali pixel 9. Kita jumlahkan semua gitu ya. Nah, kemudian dia akan menghasilkan sebuah pixel baru. Ya, sebuah angka yang dimana dia menghasilkan pixel baru. Jadi analoginya tuh kayak gini mungkin. Bentar ya, saya ganti dulu. Oke, ya. Nah, jadi misalkan gitu ya. Kayak misalkan kita punya background. Ya, sebenarnya kita background. Nah, kita pengen ngerubah backgroundnya yang tadinya berwarna tanda hitam ya. Ya. Yang tadinya background hitam, kita pengen ganti backgroundnya menjadi putih. Misalkan kita punya image gitu ya, ada image. Nih, ya. Ini asumsikan ini filternya gitu ya. Nah, ini adalah si penapisnya. Filternya ini adalah si image-nya. Yang brush ini adalah si image-nya. Penapisnya. Penapisnya ada dua opsi. Ada yang pakai pen gitu ya. Ada yang pakai marker, ada yang pakai spidol atau highlighter, ada yang pakai brush. Kalau kita mau cepat, pakainya pakai brush. Nih, langsung dia. Gitu ya. Kalau kita pakai pen, dapat, tapi kecil, mungkin prosesnya jadi lebih lama. Nah, tapi tergantung tadi, ini kayak tadi, kalau ini adalah berhubungan dengan si si penapisnya. Jadi kalau misalkan ini yang ukuran matriknya kecil, ya prosesnya akan menjadi lebih lama, tapi dia lebih teliti. Jadi ya, misalkan kita tahu nih, kan gitu ya. Oh, yang ini mau kita hapus, yang ini mah enggak. Kalau kita pakai brush, yang seharusnya enggak dihapus, ikut terhapus. Jadi hasilnya nggak lebih smooth. Ini konsepnya kira-kira seperti itu ya, analoginya antara si penapis dengan image-nya. Ya. Jadi ini tadi kayak si background-nya sama kayak kita lah, kalau kalian lihat Photoshop, kita mau ngubah background yang tadi foto kita background-nya merah, kita mau ubah menjadi biru gitu, ya. Nah, itu kita ubah dengan cara apa? Ya ini tadi, kalau misalkan kalau besar gitu ya, misalkan ini image-nya gitu ya, suntikan image-nya, ya ini image-nya lah ya. Kalau kita bersihin, ini adalah image-nya, ya. Misalkan ini adalah image-nya, kemudian mau kita bersihin. Kalau kita pakai brush, ya, otomatis kan kita akan yang daerah-daerah aman kan kita pasti kan nggak akan terlalu ini ya, pokoknya mah dikosek-kosek aja. Tapi kalau misalkan yang lebih kecil yang mepet-mepet ke sini,
Jadi kita akan menggunakan apa? Pasti akan menggunakan tools yang lebih kecil. Biar apa? Biar nggak kepotong gambarnya. Nah, ini adalah cara kerjanya. Nah, tapi secara matematis, gitu ya, atau secara komputasi, gimana sih prosesnya? Adalah dengan cara nanti kita menggeser pixelnya sedikit demi sedikit. Geser pixel satu demi pixel, pixel demi pixel, kemudian nanti dapat sebuah image yang baru. Ya, jadi sama kayak di sini, misalkan kita lihat, kan nanti misalkan warnanya gitu ya, misalkan ada yang kena nih. Ini kan sebenarnya warnanya tuh dia berubah menjadi warna yang baru. Ya, jadi konsepnya seperti itu. Konsep dari si cara kerja konvolusi. Ya. Nah, operasi konvolusi dilakukan dengan cara menggeser kernel konvolusi pixel per pixel. Hasil konvolusi disimpan dalam matrik yang baru. Nah, contohnya misalkan kita punya citra atau image-nya ukurannya 5x5 dan sebuah kernel mask atau filternya tadi ukurannya 3x3. Nah, ini kira-kira seperti ini. Ini citranya. Oke, ya. Ini filternya. Nah, operasinya adalah operasi perkalian dari si fx dengan gx. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kita taruh, tempatkan kernel pada sudut kiri atas. Ini tadi. Ya, di si penapis ini kita taruh mana? Di sudut kiri atas. Di sini. Oh, di sini. Ya, kita copy dulu. Nah, si penapis ini, gitu ya, kita taruh di mana? Taruh di pojok kiri atas. Ini taruh di sini. Ya. Nah, kemudian setelah kita taruh di sini, kita menghitung pixelnya. Hasil konvolusinya tadi. Dengan cara apa ini? Si 0 kita kaliin dengan 4. Si min 1 kita kali dengan 4. 0 dikali 3. Min 1 kali 6 gitu ya. 4 dikali 6 terus sampai dengan 0 dikali 6. Nah, kemudian kan di sini ada tanda titik Bu itu kotor ya? Enggak. Ini menandakan apa? Menandakan posisi 0,0 dari kernel. Jadi, ya kalau misalkan itu kita setelah kita tempel, ya tadi posisi 0,0-nya di mana? Di sini. Berarti nanti yang akan berubah di mana image-nya si perhitungannya ada di sini di tengah. Ini yang pertama kali. Nanti ini yang akan berubah tuh di sini. Karena kenapa 0,0-nya di sini? Bu, kalau 0,0-nya tidak di tengah boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Tergantung mana yang mau kita ubah gambarnya. Yang mana mau gambarnya mau kita transformasi. Mana gambarnya mau kita edit. Jadi seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan kita nggak mau di tengah, boleh nggak? Boleh. Jadi seperti apa ini tadi ya? Ya. Jadi prosesnya gimana? Nih, kita melakukan proses perhitungan. Kita akan menghitung ya. Ya, bahwa si hasil konvolusinya ya ini sama dengan bentar ya, pentetnya bermasalah.
Kita akan menghitung. Tuhan, ini kenapa nggak bisa? Oke, ya. Ini pentabnya nggak bisa dicoret, saya nggak tahu kenapa, ya. Jadi kalian perhatikan saja. Jadi kita atau kalian hitung lah ya, kalian sendiri hitung. Ya nanti lihat hasilnya berapa ya. Jadi yang dilakukan seperti apa? Kalian hitung si 0 ini dikalikan dengan 4 ditambah min 1 dikali 4 ditambah 0 kali 3 ditambah min 1 kali 6 ditambah 4 kali 6 ditambah min 1 kali 5 ditambah 0 kali 5 min 1 kali 6 0 kali 6. Silakan kalian hitung dulu prosesnya ya, dengan cara kayak gini tadi ya. Dapat hasilnya gitu ya, kita hitung tadi hasil konvolusi dapatnya 3. Nah 3 ini kita tulis di mana? Tulisnya di posisi 0,0 tadi ya. Kalau kita tempelin ini tadi di sini 0,0 itu kan berada di sini ya, berada di baris kedua kolom kedua. Nah sehingga baris kedua kolom kedua nilainya adalah 3. Oke, itu tadi. Nah langkah selanjutnya gimana? Kita geser lagi. Kita geser ke 0 1 piksel ke kanan. Yang kayak tadi. Udah dari sini kita geser ke kanan, dia letaknya di sini. Kita di sini, ya. Yang tadi dia posisinya ya ada di sini. Kemudian kita geser 1. Geser 1 dia berada di posisi bergeser tengah. Nah, sehingga kalau kita lihat 0,0 nempelnya di mana? 0,0 nempelnya di mana? Di sini yang di 5. Ini nempelnya di situ. Prosesnya sama kayak tadi, dihitung dengan cara apa? Berarti 0 kali 4 min 1 kali 3 0 kali 5 gitu ya, min 1 kali 6 4 kali 5 min 1 kali 5 0 kali 6 min 1 kali 6 0 kali 6, dia dapat di proses perhitungannya nilainya 0. 0 ini tulisnya di mana? Di sebelah 3 tadi ya, karena ini yang mau kita isi. Kenapa ini daerah ini? Karena ini tadi prosesnya. Jadi setelah kita geser ke sini, kemudian kita geser lagi, kita hitung lagi, dapat hasilnya, taruh di sini nilainya. Karena dia udah mentok di ujung, kita turun. Kita balik lagi ke kiri, yang tadi di sini kita turun. Turun 1 piksel. Hitung lagi, dapat ininya, tulis lagi, digeser lagi. Hitung lagi, tulis hasilnya, taruh lagi di sini, digeser lagi, udah mentok. Kita balik lagi ke kiri, turun 1 piksel, geser lagi 1 piksel ke kanan, geser lagi ke kanan, udah mentok. Bisa lagi turun nggak? Nggak, udah habis. Udah habis, udah selesai. Ya, pasti bilang tadi hanya di sini. Jadi ya dapatnya di sini selesai. Jadi ini yang akan kita isi ya di daerah sini. Oke, sampai sini prosesnya paham? Untuk menghitung. Aman, Bu. Paham ya? Kalau udah paham, coba kalian hitung dulu sisanya. Ini ada 7. Ada 7 kotak ya, atau ada 7 fungsi yang baru, nilai konvolusi yang baru. Silakan kalian hitung dulu ya. Nanti kalau sudah selesai kalian raise hand. Kalau ada yang mau ditanyakan tulis di chat box ya. Saya tinggal ke rapat sebentar ya. Bu, lihat angkanya, Bu. Angka yang mana, Acil? Yang atas, slide 19. Slide 19 yang ini. Atau yang di sini tadi? Oh, yang ini aja, Bu. Oke. Aja ya. Nih, proses perhitungannya di sini. Saya copy dulu.
Bu, kita ngitung yang itu juga yang tadi. Atau gimana? Sama, iya sama yang dihitung. Angkanya masih sama kan yang ini? Makanya masih sama nih. Oh, Saya taruh di sini aja. Ya, proses perhitungannya gitu ya. Ya. Ini hasil ini saya copy dulu ke sini. Ya. Jadi 3 itu dapatnya dari mana? Ya, kan dapat hasilnya 3 itu tulisnya di sini. Jika tadi digeser lagi, dihitung lagi prosesnya sama kayak gini, tulis hasilnya. Tadi dapatnya berapa? Dapatnya 0. 0 tulisnya di sini. Terus sama kita geser lagi terus sampai semuanya selesai, ya. Sampai di zona ini semuanya sudah terisi sama nilai. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti itu habis geser ke kanan, habis itu Turun ke bawah. gantian yang bawah, Bu. Nah, turun ke bawah 1 pixel ke bawah, kemudian geser lagi ke kanan, udah mentok di ujung kanan, geser lagi ke bawah, kemudian turun ke bawah, geser lagi ke kanan. Kalau udah mentok habis nggak ada lagi yang mau digeser, berarti udah selesai. Itu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke ya, silahkan kalian kerjakan. Kalau sudah selesai kalian raise hand. Kalau ada yang mau ditanyakan, tulis di chat box ya. Saya tinggal rapat dulu.